Laura Lorenza, MGM, C1B18005. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen lembaga keuangan. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Nah, secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK, serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Juli 2012 menetapkan 9 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk 2 anggota komisioner ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap 1 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Nah, mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap 2 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Per 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Perluasan fungsi pengawasan industri keuangan non-bank. Pada 1 Januari 2015, Otoritas Jasa Keuangan memulai pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Nah, Otoritas Jasa Keuangan memiliki 3 tujuan. Destination Statement. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi lembaga penjamin simpanan. Nah, program penjamin pemerintah atau blanket guarantee telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut meningkatkan beban anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard oleh pihak pengelola bank dan nasabah bank. Nah, dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut telah didirikan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, pada tanggal 22 September 2004, LPS memiliki 2 fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Kemudian, penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard. Namun demikian, tetap dijaga kepentingan nasabah secara optimal. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BPR, diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan. Adapun jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito, dan deposito berjangka, serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Skim penjaminan Skim penjaminan LPS telah dimulai secara penuh pada sejak tanggal 22 Maret 2007. Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal disehatkan kembali sehingga harus dicabut izin usahanya,
LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Sebagaimana ditetapkan, adapun simpanan nasabah yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Dengan adanya penjaminan simpanan nasabah bank oleh LPS, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dapat tetap terpelihara. Terdapat beberapa jenis bank yang diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, misalnya berdasarkan fungsinya, kepemilikannya, statusnya, kegiatan operasionalnya, bentuk badan usahanya, hingga jenis bank menurut organisasinya. Nah, yang pertama ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Ada 3 macam jenis bank menurut fungsinya, yakni bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan di Indonesia. Fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah, tugas Bank Indonesia yang pertama, melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. Nah, bank umum, yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian tugas bank umum ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Lalu menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional, melayani penyimpanan barang berharga. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas bank perkreditan rakyat yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, ada menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Terdapat 5 macam bank menurut kepemilikannya, yakni bank pemerintah, bank swasta, nasional, bank koperasi, bank campuran, dan bank asing. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, contohnya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara. Yang kedua ada bank swasta nasional. Contoh bank swasta nasional ada Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putri, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank Mega. Yang ketiga ada bank koperasi. Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contoh bank koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Nah, yang keempat ada bank campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh bank campuran ada Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Kapital Indonesia, dan lain-lain. Yang kelima ada bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Bank milik swasta asing atau pemerintahan negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contoh bank asing, Bank of America, Bank of China, dan sebagainya.
Jenis-jenis bank berdasarkan statusnya terdapat dua macam bank menurut statusnya, yakni bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah jenis bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Yang kedua, bank non-devisa. Bank non-devisa ini adalah jenis bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Jadi, bank non-devisa hanya melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas wilayah negara yang terbatas. Jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jenis-jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha. Yang pertama ada bank berbentuk perseroan atau terbatas dalam kurung PT. Yang kedua ada bank berbentuk firma. Yang ketiga ada bank berbentuk koperasi. Yang keempat ada bank berbentuk perusahaan perseorangan. Kemudian jenis-jenis bank berdasarkan organisasinya ada 3 macam. Yang pertama, unit banking merupakan jenis bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain. Yang kedua, branch banking, jenis bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain. Yang ketiga, korrespondensi banking, yang merupakan jenis bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor impor dan kegiatan utamanya dilakukan di luar negeri. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari jenis-jenis bank. Aktivitas atau kegiatan bank. Yang pertama, bank umum. Aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Yang ketiga, memberi jasa bank lainnya, seperti transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, referensi bank, dan lain-lain. Yang kedua ada kegiatan atau aktivitas BPR. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito. Kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Yang ketiga, larangan bagi BPR, yaitu menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian. Yang ketiga ada kegiatan bank campuran dan bank asing. Yang pertama, dalam mencari dana bank asing dan campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Yang kedua, kredit yang diberikan diarahkan ke bidang-bidang tertentu, misalnya perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Yang ketiga ada jasa-jasa bank lainnya, seperti jasa transfer, jasa clearing, jasa inkaso, jasa jual beli valuta asing, jasa bank card, bank draft, jasa safe deposit, dan lain-lainnya. Itu saja kegiatan atau aktivitas dari bank-bank yang ada di materi aktivitas bank. Baiklah, materi selanjutnya adalah produk bank. Nah, masing-masing bank memiliki beberapa produk serta layanan yang berbeda-beda. Berikut adalah produk-produk yang sering ditawarkan oleh bank. Yang pertama ada kredit. Bank sebagai lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman kredit baik kepada individu maupun lembaga. Karena sifat kredit yang sangat beresiko, bank memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang ketika memberikan kredit, yaitu pertama ada karakter. Sebelum bank memberikan layanan kredit, bank haruslah melihat karakter dari mereka yang mengajukan kredit. Bank akan melakukan wawancara demi mendapatkan dan mempelajari latar belakang nasabah yang lebih jelas. Yang kedua ada kapasitas. Bank
akan menganalisa apakah nasabah di masa yang akan datang mampu membayar kreditnya. Bank akan melihat kemampuan nasabah dalam mengatur keuangan serta keuntungan usahanya. Yang ketiga ada kapital. Kapital atau modal menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan oleh bank ketika ingin memberikan kredit kepada nasabah yang ingin meminjam dana untuk usahanya. Yang keempat ada kolateral. Bank harus melihat jaminan dari nasabah tersebut apabila di masa yang akan datang terjadi kredit macet di mana nasabah tidak dapat membayarkan dana yang dipinjam, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank dapat mengambil aset yang sebelumnya telah dijaminkan kepada bank. Yang selanjutnya ada condition. Bank perlu memperhatikan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah di tempat nasabah menjalankan usahanya, karena hal ini tentunya akan berdampak kepada kondisi bank dan kondisi untuk usaha nasabah. Layanan kredit yang ditawarkan oleh bank sangatlah beragam, mulai dari kredit untuk modal usaha, kredit untuk pembelian mobil, sampai kredit untuk pembelian rumah atau apartemen. Yang kedua ada tabungan atau simpanan. Bank menyediakan layanan simpanan baik berupa uang maupun barang dan surat berharga. Selain digunakan untuk menyimpan aset dengan lebih aman dan terjamin, nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bunga ketika menggunakan layanan tabungan, walau nilainya tidak begitu besar. Bank sendiri memberikan layanan tabungan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penarikan uang tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan maupun kartu debit. Yang ketiga ada deposito. Deposito merupakan layanan simpanan mirip dengan tabungan namun memiliki perbedaan dalam jangka waktu. Jika tabungan atau simpanan lebih bersifat fleksibel, deposit hanya dapat ditarik ketika sudah jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo deposito sendiri beragam, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Deposito kemudian dapat digunakan sebagai tabungan masa depan ataupun jaminan bagi usaha. Bunga yang didapatkan dari deposito juga lebih besar dibandingkan dengan tabungan biasa. Yang keempat ada giro. Mirip dengan tabungan, giro merupakan layanan simpanan di mana penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat. Jika tabungan biasa dapat ditarik menggunakan buku tabungan ataupun kartu debit di ATM, tabungan giro hanya dapat ditarik menggunakan cek atau biliar giro. Yang kelima ada layanan jasa. Bank menyediakan berbagai layanan jasa lainnya seperti pengiriman uang atau transfer baik antar rekening maupun antar bank, pembayaran berbagai macam tagihan seperti internet, listrik ataupun telepon, pembelian produk seperti pulsa dan masih banyak lagi. Nah, yang keenam ada reksadana. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Secara singkat, reksadana merupakan sebuah instrumen dalam melakukan investasi dengan cara pembelian efek. Pada layanan ini, bank bertugas sebagai penjual efek dari reksadana. Baiklah, itulah materi dari produk-produk bank. Baiklah, materi selanjutnya adalah bank syariah. Nah, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui aktivitas kegiatan usaha atau investasi jual beli atau lainnya. Berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Bank syariah tidak hanya mengejar materialnya saja, tetapi juga imaterialnya. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat atau long term orient yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil. Nah, yang kedua ada fungsi dan peran bank syariah. Fungsi dan peran bank syariah adalah yang pertama, manajer investasi. Bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan akad bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua ada investor. Bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank Islam dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Yang keempat ada pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam seperti zakat sedekah serta pinjaman kebaikan atau fardul hasan Wibowo 2005. Yang ketiga ada prinsip dan ciri-ciri bank syariah. Prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain yang pertama, pembayaran terhadap pinjaman tidak dengan sistem bunga karena dalam bank syariah nilai tidak ditentukan di awal. Yang kedua ada pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dana kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Yang ketiga, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang keempat, unsur gharar atau ketidakpastian atau spekulasi tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang kelima ada investasi hanya diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Nah, prinsip utama yang digunakan dalam kegiatan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. Yang kedua ada melakukan kegiatan usaha perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah. Yang ketiga memberikan zakat. Yang kedua ada ciri-ciri bank syariah. Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut. Pertama, beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas wajar. Yang kedua, penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Yang ketiga, di dalam kontak-kontak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka. Yang keempat ada penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan atau al-wadi'ah, sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank. Perbedaan dalam bank syariah dapat dilihat berdasarkan beberapa hal, yaitu beban biaya, maksudnya adalah beban biaya yang disepakati di antara para pihak untuk transaksi pembiayaan atau disebut dengan istilah administrasi. Dalam hal demikian, dihindari penggunaan persentase karena berpotensi yang besar untuk melipat gandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman karena hal yang terlambat. Selain itu, tidak ada keuntungan yang pasti dalam bank syariah karena dalam sistem muamalah Islami, kontra yang dilakukan baik dalam pembiayaan al-mudarabah maupun al-musyarakah yang pada hakikatnya merupakan sistem bagi hasil. Apabila di awal telah ditetapkan, maka yang terjadi adalah penerapan bunga. Sedangkan dalam bank syariah pelarangan adanya riba atau bunga. Oleh karena itu, salah satu ciri bank syariah yaitu tidak adanya keuntungan yang pasti. Kemudian ada produk-produk bank syariah. Produk atau prinsip dasar perbankan syariah meliputi pertama ada prinsip titipan atau simpanan al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau profit sharing. Pada prinsip ini menjelaskan tentang tata cara pembagian hasil antara penyedia dana dan pengelola dana. Yang ketiga ada prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang dengan atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai harga beli ditambah dengan keuntungan atau margin. Yang keempat ada prinsip sewa atau al-ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
atas barang itu sendiri. Nah, yang kelima ada perbedaan sistem bank syariah dengan bank konvensional. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, tetapi juga terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.